Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi di channel Mat Bumut Belajar Matematika bersama Bu Mutmain. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Materi yang diajarkan di kelas 11 ini sering muncul juga di tes potensi akademik, mau masuk perguruan tinggi atau juga di tes CPNS atau di tes kerja yang lainnya. Marilah kita mulai pembahasannya ya. Jadi penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan itu rumus yang dikenal ada modus ponen. Ya, modus ponen itu adalah pernyataan yang pertama, jika P maka Hi. Pernyataan yang kedua, P, maka kesimpulannya adalah Hi. Sedangkan rumus modus tolen, pernyataan yang pertamanya, jika P maka Hi. Pernyataan yang kedua, negasi Hi. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga, rumus silogisme. Pernyataan satunya adalah jika P maka Hi. Pernyataan yang keduanya jika Hi maka R. Maka kesimpulannya itu jika P maka R. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Diketahui premis-premis berikut, yaitu premis yang pertama, jika ia beramal, maka ia disenangi masyarakat. Nah, P1 ini adalah jika P maka Hi. Kemudian premis yang kedua, ia tidak disenangi masyarakat. Berarti ini adalah negasi Hi. Ya. Sehingga kesimpulannya itu adalah negasi P. Ya, ini kesimpulannya. Berarti ini adalah contoh soal yang nomor 1. Ini menggunakan rumus modus tolen. Ya, menggunakan rumus modus tolen. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang nomor 2, diketahui pernyataan premis yang pertama, jika saya tidak makan, maka saya sakit. Ini adalah premis yang pertamanya, P maka Hi. Premis keduanya, jika saya sakit, maka saya tidak bisa bekerja. Itu adalah berarti Hi maka R. Ya. Kita lihat, kalau premis pertama jika P maka Hi, premis yang kedua jika Hi maka R, maka kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Ya. Ini adalah memakai rumus silogisme. Sekarang perhatikan contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Diketahui 2 buah pernyataan, yaitu premis yang pertama, jika P maka Hi. Jika permintaan bertambah, maka barang sedikit di pasaran. Jadi, premis yang pertama itu adalah jika P maka Hi. Premis yang kedua, permintaan bertambah. Berarti premis yang keduanya adalah P. Ya. Maka rumus modus ponennya, nah ini adalah modus ponen. Ya. Jadi jika P1-nya P maka Hi, P2-nya P, maka kesimpulannya itu adalah Hi. Hi-nya adalah barang sedikit di pasaran. Barang sedikit di pasaran berarti jawabannya yang
D. Jawabannya yang D. Ya. Selanjutnya, perhatikan contoh nomor 4. Ya. Ini ada 3 pernyataan. Jadi ada 3 pernyataan. Kita tentukan kesimpulannya yang sah. Perhatikan. Untuk P1-nya, jika Mila rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Berarti P-nya adalah Mila rajin belajar. Kemudian H-nya ia menjadi pandai. Sedangkan P2-nya, pernyataan keduanya, jika Mila pandai, maka ia lulus ujian. Ini P maka H maka R. Dari premis yang ke-1 dan ke-2 dengan rumus silogisme, kita tahu bahwa kesimpulannya P maka R. Jadi jika P maka R. Terus kemudian ada premis ketiga, Mila rajin belajar. Ini adalah berarti P-nya. Nah, sekarang P1 sama P2 kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian premis berikutnya adalah P dengan menggunakan rumus modus ponen ya. Menggunakan modus ponen, maka kesimpulannya ini adalah R, yaitu Mila lulus ujian. Berarti jawabannya yang D. Mila lulus ujian. Nah, ini. Ya. Jadi kita menggunakan 2 kali langkah atau menggunakan 2 langkah. Langkah yang pertama untuk P1 sama P2 menggunakan silogisme. Kemudian setelah ketemu kita lihat P3-nya itu adalah P, berarti menggunakan rumus modus ponen. Jadi ada 2 rumus yang digunakan, yaitu silogisme dan modus ponen. Di soal-soal tertentu nanti bisa jadi ada 3 pernyataan kemudian menggunakan silogisme, yang kedua juga silogisme, itu juga ada kasusnya seperti itu. Ada juga yang menggunakan silogisme sama modus ponen. Sekarang perhatikan berikutnya. Dalam penarikan kesimpulan, jadi selain rumus penarikan kesimpulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme, ada juga yang disebut dengan penalaran logis, ya, yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan atau premis yang diberikan. Perhatikan contoh berikut. Semua seniman kreatif. Ya, anggap ini aja pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, sebagian ilmuwan adalah seniman. Ya. Jadi kalau ada kata semua sama sebagian, pasti nanti simpulannya ada kata sebagian. Jadi untuk jawaban C tidak mungkin karena pakai kata semua. Ini ya. Kemudian jawaban C juga tidak mungkin karena pakai kata semua. Ya. Simpulannya pasti nanti ada kata sebagian. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita misalkan A itu adalah himpunan seniman. Jadi saya gambarkan ini A. Ini adalah himpunan seniman.
Sedangkan B himpunan ilmuwan, ya. Karena di sini ada pernyataan sebagian ilmuwan adalah seniman, maka ada B yang dia itu menabrak di A gini, ya. Ini. Jadi ini adalah yang diarsir merah ini adalah ilmuwan, tapi dia juga merupakan seniman. Jadi dia ilmuwan juga seniman. Ya. Jadi perhatikan ini ada 3 daerah ya. Yang arsiran hijau ini dia seniman. Yang arsiran hijau ini dia seniman tapi dia bukan ilmuwan. Sedangkan yang tidak diarsir ini adalah dia ilmuwan tapi bukan seniman. Maka arsiran yang merah ini adalah dia ilmuwan tapi juga seniman. Ya, padahal semua seniman kreatif. Berarti ada sebagian ilmuwan yang merupakan seniman yang kreatif. Jadi jawabnya adalah yang B. Jadi yang A sama yang E, meskipun di depannya ada kata sebagian, tetapi itu bukanlah penalaran yang logis, ya. Karena tidak disebutkan bahwa di situ tidak ada yang menyatakan bahwa sebagian ilmuwan tidak kreatif, ya, atau sebagian bukan ilmuwan kreatif, itu tidak mendukung ya dari pernyataannya, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Sekarang perhatikan contoh penalaran logis lainnya. Nah, di sini ada pernyataan yang pertama, semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Ini nanti saya gambarkan dengan kotak ini ya. Kotak ini adalah semua pengemudi, berarti semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman. Pernyataan yang kedua, sebagian pengemudi menggunakan sarung tangan. Yang sebagian pengemudi saya gambarkan dengan lingkaran, ya. Yang lingkaran ini adalah dia menggunakan sarung tangan karena dia juga bagian dari semua pengemudi. Maka yang sebagian ini adalah di samping dia menggunakan sarung tangan, dia juga mengenakan sabuk pengaman. Jadi yang arsiran hijau ini adalah sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan menggunakan sarung tangan. Ya. Tetapi ini kita lihat di antara jawaban A, B, C, D, E, ini adalah tidak ada yang menyatakan yang arsiran hijau ini. Yang jelas jawaban A tidak mungkin karena ada kata semua. Jawaban B juga tidak mungkin karena ada kata semua. Sehingga kemungkinannya adalah jawaban C, D, atau E. Ya. Terus kemudian arsiran yang merah itu adalah, ini adalah arsiran yang merah, semua pengemudi menggunakan sabuk pengaman, tapi dia tidak menggunakan sarung tangan. Karena yang menggunakan sarung tangan adalah yang diarsir hijau ini. Berarti di luar lingkaran ini adalah pengemudi yang tidak menggunakan sarung tangan, tetapi dia mengenakan sabuk pengaman. Dan kalau kita lihat di sini, kata-kata yang seperti itu, yaitu mengenakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan sarung tangan, ya berarti jawabannya adalah arsiran yang merah. Jawabannya yang C. Nah, ini berarti jawabannya yang C. Sedangkan D sama E, meskipun ada kata sebagian, tetapi dia tidak bisa mewakili arsiran hijau maupun arsiran merah. Ya. Jadi sebenarnya arsiran hijau ini juga simpulan yang tepat, tetapi di pilihan jawabannya tidak ada. Jadi
arsiran merah ini adalah juga simpulan yang tepat, tapi di jawabannya ada, sehingga jawabannya yang C. Sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.